What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita akan bahas fitur baru yang banyak banget dari DJI Mavic Air 2 setelah update firmware. Apa aja? Kita lihat setelah yang satu ini. Jadi total ada 8 fitur baru yang ada di versi 0340 firmware-nya Mavic Air 2. Jadi kalian harus update dulu melalui aplikasi bisa dari DJI Fly App atau melalui laptop dengan DJI Assistant for Mavic. Nah, detail-detail ini saya bahas satu-satu karena berkaitan dengan ada yang namanya flight safety, ada juga mengenai untuk zooming feature, hyperlapse, dan lain-lain. Oke, jadi di fitur pertama yaitu di bagian safety. Safety flight ini yang dulu ada yang namanya APAS ya. APAS kalau kita nyalain kan dia bisa menghindar dan tetap maju ya, mencari celah. Tapi kali ini kita ngomongin di flight assistance-nya. Flight assistance-nya itu bisa dijadikan bypass ya. Jadi kalau ada objek dia akan mencari celah dan akan maju. Tapi kalau kita untuk braking ya, dia akan berhenti ya, objeknya dalam hal ini misalnya pohon, dia akan berhenti. Kita majuin juga tidak akan maju. Tapi kita juga ada opsi satu lagi yaitu namanya off ya, kita matiin, artinya sensor depan dan mungkin belakang juga akan mati. Begitu kita maju ke depan itu akan bisa nabrak. Tapi hal ini bukan untuk ditabrakin drone-nya, tapi kalau kita mau ngambil footage misalnya menembus kayak kabut atau nggak asap ya, biar ada efek kerennya, bikin slow-mo gitu, sinematik, itu bisa dimatiin sehingga drone-nya bisa maju. Jadi ini useful banget, gampang untuk togglesnya, tinggal masuk ke settingannya. Dan masih juga di safety flight function ada yang namanya disable sideways. Jadi drone ini bisa terbang kan harusnya maju mundur ke kanan dan ke kiri ya. Tapi kita bisa disable sideways flight. Artinya kalau kita gerakin ke kiri dia tidak akan goyang ke kiri. Goyang ke kanan juga tidak akan. Jadi dia hanya bisa maju atau mundur. Fungsi ini biasanya kalau kita mau bikin footage yang benar-benar pengennya lurus, tidak akan melenceng-melenceng karena joystick kalau kita gerakin agak melenceng dikit nanti jadi nggak bagus. Itu pakai fitur ini, kita tekan disable sideways, lalu dia bisa maju aja dan mundur aja. Ya, tapi jangan panik. Biasanya kalau orang habis pakai ini terus lupa dimatiin, agak panik kalau drone-nya digeser ke kanan dan kiri, dia nggak mau. Karena jangan lupa sekarang udah ada fitur itu. Nah, fitur berikutnya di bagian shooting mode. Shooting mode sini kita ngomongin untuk zoom features. Kita tahu kalau kamera ini tidak bisa zoom, jadi nggak ada optical zoomnya kayak Mavic 2 Zoom ya. Mavic 2 Zoom itu bisa 24 sampai 48 mm. Bisa zoom 2 kali untuk optical dan 2 kali lagi tambahan untuk digital, total 4 kali. Di sini kita tambahin di fitur di 4K, ada juga 2,7K juga, ada juga di 1080. Nah, kalau di 4K, kalau kita buka menunya, itu ada 4K yang biasa, yang wide, which is itu tidak bisa zoom. Lalu di bawahnya ada 4K zoom. 4K zoom itu hanya up to 30 frame per second. Jadi dia cuma bisa 2 kali zoom. Di tap sekali, tap 2 kali. Lalu kalau yang 2,7K, itu bisa up to 60 frame per second. Zoomnya bisa sampai 4 kali zoom. Dan yang terakhir adalah Full HD. Full HD up to 60 frame per second bisa 4 kali zoom. Dan zoomnya juga yang menarik adalah dia kalau zoom dipencet itu kan langsung kayak deket gitu, tek-tek. Tapi kita bisa juga dengan cara smooth zoom. Caranya ditekan yang FN yang di remote-nya, lalu di bagian yang kiri ini wheel-nya digeser ke kiri ke kanan. Itu dia bisa smooth zoom. Ya, kalau cukup kreatif sih bisa bikin dolly zoom juga dengan fitur ini ya. Tapi itu mungkin next video ya. Fitur berikutnya yang sudah ditunggu-tunggu banget ketika launching adalah hyperlapse di 4K ya. Jadi hyperlapse saat itu adanya di 1080 atau Full HD dan satu lagi di 8K atau 8K. Nah, 8K kebanyakan kita kalau ngambil record 8K, kelemahannya adalah video tidak bisa di-play di bahkan TV kita zaman sekarang. Ada sih TV yang 8K, tapi which is mahal banget, tapi tidak semua orang punya. Kalau kita ngambilnya di 1080, cenderung kurang keren aja, kurang jernih. Tapi dengan opsi 4K, itu hasil videonya tentunya akan lebih jernih, tapi bisa di-play di handphone kita ya. Rata-rata handphone sekarang udah bisa 4K, di TV kita yang 4K juga bisa, nggak masalah. Hasilnya jernih juga. Nah, ini sih
breakthrough ya, ternyata ke-unlock juga. Jadi DJI bener-bener dengerin customernya tuh mintanya apa. Masuk ke fitur kelima, yaitu adalah FPV gimbal. Jadi teman-teman pasti udah tahu DJI itu gimbalnya bisa follow mode, ya. Satu lagi adalah FPV mode. Bedanya apa? Jadi kalau di follow mode itu gerakan drone maju mundur itu tetap stay, tetap level. Si kameranya tetap stay seperti itu. Tapi kalau begitu FPV, begitu kita miring ke kanan, dia akan ngikutin miring ke kanan, miring ke kiri, juga ngikut miring ke kiri. Nah, apa sih yang di optimize di sini? Ini gerakan gimbalnya bisa FPV-nya itu bener-bener smooth banget sampai orang tuh ngeliatnya tuh nggak pusing. Nah, kalau yang sebelumnya mungkin kalau kita belum update firmware, itu gerakan ke kanan itu kayak kasar aja gitu, nggak enak dilihatnya. Nah, kali ini bener-bener kayak mirip drone balap, tapi bedanya tidak bisa jumpalitan ya. Itu bisa geser ke kanan, horizonnya itu keren aja, kayak pesawat kayak fixed wing gitu, set kayak gitu. Ini hal baru yang menyenangkan. Jadi mungkin kalau teman-teman ngambil terbang di area pantai ya, yang pengen ngikutin gerakan-gerakan seperti drone balap, ya ini bisa dilakukan. FPV mode di gimbal mode-nya. Nah, di fitur ke-6, apa yang diperbaiki yaitu di sport mode. Masih berhubungan dengan gimbal juga. Kalian pasti tahu, drone DJI itu kalau ketika masuk ke sport mode ya, begitu kita maju full speed, itu drone akan nungging. Ibaratnya drone akan nungging, dan si gimbal itu rata-rata akan turun sedikit. Jadi kalau supaya lurus, kita harus agak naikin dulu. Nah, yang baru ini, kita di sport mode-nya, gimbalnya tetap lurus tanpa mengorbankan horizon-nya. Horizon-nya itu tetap stay aja, kayak kita nggak pakai sport mode. Padahal itu speed-nya udah kencang banget, jadi dia bisa maju, ya mundur juga akan seperti itu sama. Tetap stay level dengan horizon. Ini juga breakthrough juga, nggak tahu ada apa dengan gimbalnya ini supaya secara firmware bisa diperbaiki dan dioptimisasi. Fitur ke-7 masih di penyempurnaan di hyperlapse. Jadi hyperlapse-nya ini bisa di waypoint-nya, bisa bikin titik hingga 45 waypoint yang sebelumnya tidak bisa sampai sebanyak itu. Ya, tentunya untuk orang-orang yang pengen bikin hyperlapse yang panjang dengan waypoint ini bisa. Dan bisa kita save sebagai task library atau kayak mission gitu, kita bisa rename, nanti kita bisa enable lagi. Dan juga kalau kita lagi melakukan hyperlapse, itu kita bisa pause. Kita bisa pause, mungkin ganti baterai, nanti bisa lanjut lagi. Jadi hyperlapse-nya bisa panjang. Ini terobosan banget. Ya, jadi nggak terpaku hanya satu baterai sebenarnya. DJI drones ini begitu bikin hyperlapse bisa terus-terusan. Ini fitur ke-unlock, top banget DJI. Dan fitur ke-8 ya, which is ini fitur yang terakhir yang diperbarui adalah dia bisa ngikutin objek vehicle atau ya kendaraan sebenarnya di terbang rendah. Terbang rendah ini saya berasumsi adalah di bawah 1,5 meter, which is itu rendah banget. Tapi kali ini saya tidak tes dengan vehicle atau dengan kendaraan, tapi saya tes dengan badan saya bisa nggak gitu. Sebenarnya sama aja ya. Ya, badan saya gede sih, cuman maksudnya nggak, maksudnya merepresentasikan juga apakah bisa ngunci dan dia terbang rendah, dia bisa. Ini yang tidak dimiliki dari drone lain. Drone Mavic Air 2 ini bahkan bisa ya seperti yang video dulu yang pertama kali itu saya kasih, itu bisa ngindar-ngindarin objek ya, dan tetap fokus terhadap apa yang dikunci objek. Nah, seperti janji saya di akhir video, kalau ada bonus nih, ini juga saya baru tahu. Sebenarnya mungkin ini sudah lama ya, karena si bonus ini, si trik ini bisa dilakukan di Mavic 2 series, yaitu di Zoom atau di Pro. Yaitu kita bisa ternyata menggerakkan gimbalnya, panningnya ke kiri ke kanan. Bahkan tidak hanya panning doang, tapi kita bisa rotate itu gimbal dengan cara ini. Nah, caranya gimana? Itu ternyata di press and hold di layar handphonenya ya. Terus habis itu keluar, nanti kalau di DJI Fly akan keluar kayak grid gitu yang atas dan bawah dan kiri kanan. Begitu kita geser ke kiri, dia akan rotate ke kiri. Ya, rotate kiri. Udah gitu kita geser ke kanan, dia akan slowly rotate, akan panning ke kanan. Ya, ke bawah juga mau, ke atas mau. Jadi kayak Osmo Pocket ya, kalau kita connected itu bisa gerak ke mana-mana. Kalau kita mau recenter gimbal, kita tinggal tekan FN-nya 2 kali, double tap tek tek, dia akan ke bawah dulu, dan double tap tek tek, dia akan recenter. Ya, saya nggak tahu kalian udah tahu apa enggak, tapi ini merupakan hal baru buat saya dan itu keren juga sih ya. Jadi drone-nya tanpa harus ke kiri ke kanan, ternyata si kamera itu bisa panning. Ya, hal baru buat saya. Mudah-mudahan hal baru juga buat teman-teman yang dengerin.
Nah, jadi itu adalah segudang fitur yang ada di firmware barunya Mavic Air 2. Jadi segera aja update, stabil, cukup stabil ya, maksudnya nggak ada masalah kenapa-napa di drone-nya setelah update. Justru drone ini seperti ditambahin banyak banget fitur tanpa nambahin aksesoris atau apapun ya. Jadi memang memungkinkan untuk tadi zooming, ada juga hyperlapse yang bisa waypointnya semakin banyak, dan juga bisa 4K hyperlapse, itu juga terobosan, dan juga ada di bagian safety-nya ya. Segera update dan coba aja latihan terus dengan fitur-fitur barunya. Semoga kontennya semakin gokil. Nah, jika teman-teman merasa berguna dengan video ini, silakan like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa komen, saya akan balas komen kalian juga. Subscribe ya, subscribe supaya video ini semakin berkembang, dan saya akan ngasih tips dan trik berikutnya mengenai drones dan action camera ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari saya BJ dari The Gadget Whisperer.